أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dialah yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, dan darinya lah semata seluruh nikmat dan juga karunia. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang sampai kepada kalian berupa nikmat, maka semuanya adalah berasal dari Allah. Dan nikmat yang paling besar di antara nikmat yang Allah SWT karuniakan kepada kita adalah nikmat Islam. Dan dengannya seseorang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia maupun di akhirat. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah kepada Islam. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak mendapatkan hidayah. Laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk, niscaya kita tidak akan bersedekah, niscaya kita tidak akan melakukan salat. Tentunya nikmat-nikmat yang lain yang Allah SWT limpahkan kepada kita berupa keluasan rezeki, keamanan, kesehatan, yang seandainya kita sebutkan satu persatu, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan bisa menyebutkan semuanya. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita semua akan kembali kepada Allah. Dan itu adalah sebuah kepastian. Dan masing-masing dari kita ingin kembali kepada Allah SWT
dalam keadaan baik, kembali kepada Allah SWT, dan akhir kehidupan kita adalah di dalam surga. Negeri yang penuh dengan kenikmatan, yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya di dalamnya ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah kenikmatan yang ada di dalam surga dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di dalam dada-dada manusia. Seluruh mata manusia dari yang awal sampai yang akhir, yang masing-masing dari mereka telah melihat berbagai kenikmatan dunia. Maka kenikmatan yang ada di dalam surga belum pernah dilihat oleh sebuah mata sekalipun. Ada sebagian nikmat tidak kita lihat, tapi mungkin kita dengar. Ketahuilah bahwasanya kenikmatan yang ada di dalam surga tidak pernah didengar oleh telinga satupun. Ada sebagian kenikmatan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tapi mungkin terbetik di dalam dada salah seorang di antara kita. Maka ketahuilah bahwasanya kenikmatan yang ada di dalam surga tidak pernah terbetik di dalam dada-dada manusia. Tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang seharusnya masing-masing dari kita berlomba untuk mendapatkannya. Apalagi surga adalah negeri yang abadi. Orang yang masuk ke dalamnya tidak akan keluar. Dia akan terus di negeri tersebut dengan berbagai kenikmatan tersebut selamanya dan tidak akan dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga. Tentunya ini adalah kesempurnaan di dalam sebuah kenikmatan. Allah SWT jadikan kenikmatan tersebut langgeng, abadi bagi orang-orang yang beriman yang memasuki surganya Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, saudara dan juga saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah surga. Beliau pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan seluruh apa yang mendekatkan diri saya kepada surga, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Maka di sini beliau SAW mengajarkan kita di antara usaha kita untuk mendapatkan surga Allah adalah dengan cara meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sebuah hadis beliau SAW mengarahkan kita apabila kita meminta kepada Allah supaya kita meminta kepada Allah Al-Firdaus. Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah Al-Firdaus.
Al-Firdaus secara bahasa adalah Al-Bustan. Jamak dari Al-Firdaus Al-Faradis, yang artinya adalah Al-Basatin. Dalam bahasa kita adalah kebun. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah Al-Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Firdaus. Dia adalah surga yang paling awsat. Dan di antara makna awsat adalah afdal. Allah SWT jadikan surga bagi orang-orang yang beriman darajat, memiliki tingkatan-tingkatan, bukan hanya satu tingkatan saja. Sesuai dengan kadar keimanan seseorang di dunia, Allah SWT akan berikan kepadanya derajat tingkatan di akhirat. Maka yang paling afdal adalah Al-Firdaus. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu awsatul jannah, sesungguhnya dia adalah surga yang paling afdal. Awsat di sini adalah yang paling afdal. Allah SWT mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat yang wasatan, maksudnya adalah umat yang paling afdal. Wa a'lal jannah, dan Al-Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Allah SWT menjadikan surga di tempat yang tinggi, dan surga yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan dalam ayat bahwasanya Allah SWT beristiwa di atas arsy, dan dia adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Arsy berada di atas surga Firdaus, dan tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arsy Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya lah mengalir sungai-sungai yang ada di dalam surga. Para jamaah sekalian, Nabi SAW mengarahkan kita, menyuruh kita untuk meminta Allah SWT surganya. Yang sampai seorang muslim di dalam doanya hanya meminta dunia saja. Setiap kali dia mengangkat tangan berdoa, isinya hanya keluasan rezeki, kesehatan, ketentraman, sementara dia jarang atau bahkan tidak pernah meminta kepada Allah surga. Padahal dia tidak akan selamanya di dunia ini. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang agung ini. Mintalah kepada Allah SWT surga. Dan jangan tanggung-tanggung ketika meminta kepada Allah, karena dialah Allah SWT yang la yu'jizuhu syai'. Tidak ada yang melemahkan Allah. Dialah yang mampu untuk melakukan segala sesuatu, dan seluruh kekayaan, kerajaan di langit maupun di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
maka seorang muslim memiliki keinginan yang tinggi, cita-cita yang besar untuk masuk ke dalam surga yang paling tinggi yang dinamakan dengan Al-Firdaus. Kalau dahulu kita masih SMA, bercita-cita nanti akan masuk ke UGM misalnya. Setelah dari sana saya punya cita-cita kerja di sana dan di sana. Setelah dibandingkan, ternyata yang paling menguntungkan, yang paling besar misalnya gajinya adalah di negeri A dan negeri B. Dan kita punya keinginan, seandainya kita sudah berada di sebuah perusahaan, ternyata di sana masih ada yang lebih tinggi gajinya dan kita mampu untuk ke sana, kita masih berusaha, mencoba untuk mendaftar, bertanya bagaimana supaya saya bisa ke sana. Apalagi kalau selisih gajinya bisa sampai 5 kali lipat, 10 kali lipat, kita berusaha sebisa mungkin bisa berpindah ke tempat tersebut. Dalam urusan dunia demikian, kita berusaha untuk semaksimal mungkin meraih cita-cita kita tersebut. Tentunya di dalam masalah akhirat yang dikatakan oleh Allah SWT, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik dan juga lebih kekal. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita rasakan di dunia ini berupa berbagai kenikmatan, lebih baik dan dia lebih kekal. Di sini bagaimanapun kita merasakan lezatnya, bagaimanapun kita merasakan nikmatnya, pasti nanti ada akhirnya. Kita tidak akan selamanya di dunia ini, atau mungkin kita tidak akan selamanya di negeri ini. Akan ada di sana akhirnya. Ada waktu manusia mereka mengatakan, oh dulu si fulan pernah hidup di negeri tersebut. Tentunya di dalam masalah akhirat sekali lagi kita harus lebih cerdas, karena dia jelas lebih kekal, lebih baik dan juga lebih kekal. Kemudian yang kedua, tentunya seorang muslim tidak cukup ketika dia menginginkan surga Allah hanya sekedar mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Tidak cukup hanya meminta saja tanpa dia berusaha mengambil sebab untuk mendapatkan surga tersebut. Seandainya salah seorang di antara kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin anak yang saleh, tapi dia tidak mau menikah, tentunya ini adalah sebuah kebodohan, menunjukkan tentang kekurangan akalnya. Seandainya salah seorang di antara kita tadi misalnya bercita-cita ingin bekerja di luar negeri, tapi tidak ada di sana usaha, tidak mau sekolah, tidak mau mencari info, tidak mau membekali dirinya dengan ilmu yang dibutuhkan, tentunya ini adalah sebuah kebodohan. Kalau kita memang meminta kepada Allah Al-Firdaus,
maka kita berusaha mencari tahu apa yang bisa menyampaikan kita kepada Al-Firdaus. Makanya dalam doa tadi Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw am. Meminta kepada Allah surga dan meminta kepada Allah segala sesuatu yang mendekatkan, yang memasukkan ke dalam surga, baik ucapan maupun perbuatan. Menunjukkan bahwasanya masuknya seseorang ke dalam Al-Firdaus, di sana ada sebabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surah Al-Mu'minun, surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Pada 11 ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amalan-amalan, sifat-sifat yang kalau salah seorang di antara kita memiliki sifat-sifat tersebut, maka ini menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga Al-Firdaus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allah SWT menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman, merekalah orang-orang yang muflihun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman, yang mereka sempurna keimanannya. Karena orang-orang yang beriman, ada di antara mereka yang sempurna keimanannya, dan ada di antara mereka yang kurang keimanannya. Semuanya baik, dan semuanya Allah SWT janjikan surga, tapi Allah SWT akan berikan tentunya orang-orang yang sempurna keimanannya pahala yang berbeda dengan orang yang kurang keimanannya. Adapun di dalam ayat ini maka yang dimaksud adalah al-mu'minun kummalu al-iman. Orang-orang yang beriman yang mereka sempurna keimanannya. Kemudian Allah SWT menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang sempurna keimanannya ini. Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Ini adalah sifat yang pertama, dan ini adalah sifat orang yang dijanjikan oleh Allah SWT masuk ke dalam surga Al-Firdaus. Ketika dia solat, maka dia khusyuk di dalam solatnya. Maka perhatikan, satu persatu dari sifat-sifat ini, sudahkah ada di dalam diri kita atau belum? Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kita hisab
diri kita masing-masing. Kalau misalnya belum, maka masih ada waktu insyaallah menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Sifat yang pertama apa? Mereka khusyuk di dalam salatnya. Apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam salat? Yang dimaksud dengan khusyuk di dalam salat adalah khusyu'ul qalb, kekhusyukan hati, menghadirkan hatinya di dalam salat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang salaf, beliau menyebutkan tentang hakikat kekhusyukan, kana khusyu'uhum fi qulubihim. Dahulu kekhusyukan para salaf, para sahabat, para tabi'in ada di dalam hati-hati mereka. Kalau sudah salat, Allahu Akbar, maka mereka menghadirkan kekhusyukan mereka, dan kekhusyukan mereka ada di dalam hati-hati mereka. Faghaddu bidzalika absarahum, maka mereka pun menundukkan dengannya pandangan-pandangan mereka. Ketika hati sudah khusyuk di dalam salat, dia hadirkan kekhusyukan di dalam salat, maka mata mereka pun mereka tundukkan. Dan dahulu para salaf ketika mereka salat memandang ke tempat sujud mereka, bukan melihat ke kanan, ke kiri, atau bahkan ke atas. Karena itu semua menunjukkan ketidakkhusyukan di dalam hati seseorang. Bagaimana supaya seseorang bisa khusyuk? Supaya dia bisa menghadirkan kekhusyukan di dalam salatnya. Di antaranya adalah seseorang berusaha untuk memahami apa yang dia baca. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian istiftah, al-Fatihah, zikir-zikir ketika di dalam gerakan-gerakan salat, sujud, ruku', i'tidal. Maka seseorang berusaha untuk memahami makna dari apa yang dia baca. Karena tidaklah Allah SWT menjadikan zikir-zikir di dalam salat tersebut kecuali karena makna, ada maksud, ada tujuan. Dan tentunya sesuatu yang merupakan aib, sesuatu yang merupakan kekurangan, apabila seorang muslim dan juga muslimah sudah melakukan salat puluhan tahun, sementara dia tidak memahami makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak memahami ihdinas siratal mustaqim. Padahal setiap hari, setiap rakaat dia membaca bacaan tersebut. Untuk apa dia gunakan waktu dan usia yang sudah Allah berikan selama 40 tahun, 50 tahun? Bacaan yang setiap hari dibaca 5 kali dalam sehari semalam, 17 rakaat, ditambah lagi dengan solat-solat sunnah. Bagaimana dia biarkan dalam keadaan dia tidak memahami bacaan-bacaan tersebut? Harus ada.
waktu yang kita sisihkan untuk memahami bacaan-bacaan tersebut. Dan seseorang bisa memanage. Mungkin hari ini dia mempelajari 2 ayat dari Al-Fatihah. Dia lihat maknanya, terjemahannya. Kemudian di dalam solat dia hadirkan maknanya. Di dalam setiap rakaat. Kalau dia lupa setelah solat dia buka kembali. Kemudian dia berusaha untuk mengingatnya di solat berikutnya dan seterusnya. Besoknya dia tambah lagi 2 ayat, tambah lagi 2 ayat dan seterusnya sampai dia benar-benar memahami surat Al-Fatihah secara penuh. Kemudian dia mulai mempelajari makna dari tasbih, takbir yang dia baca di dalam solatnya. Sehingga seseorang berharap dalam waktu yang tidak lama dia memahami apa yang dia baca. Termasuk di antaranya adalah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam solatnya yang bisa mendukung kekhusyukan tersebut. Mencari tempat yang nyaman, yang tidak mengganggu kekhusyukan dia. Dia berusaha untuk bagaimana supaya di sana ada hal-hal yang mendukung dia untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam solatnya. Termasuk di antaranya adalah berusaha untuk menuntaskan seluruh pekerjaan sebelum dia melakukan solat. Karena terkadang ketika seseorang melakukan solat sementara di sana masih ada tanggungan pekerjaan, maka ini akan terbawa-bawa ketika dia dalam keadaan solat. Sehingga Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada solat sementara makanan sudah tersedia. Ini adalah sifat yang pertama, dan pahala seseorang di dalam solat tergantung dari kekhusyukannya. Semakin dia khusyuk, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Dan semakin dia jauh dari kekhusyukan, maka semakin sedikit pahala yang dia dapatkan. Mungkin saja seseorang selesai solat tidak mendapatkan kecuali 1/10 dari pahala solatnya, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7. Tergantung dari kekhusyukan yang dia miliki di dalam solat, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian sikap dan sifat yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka adalah orang yang berpaling dari sesuatu yang sia-sia. Berpaling dari sesuatu yang sia-sia, menghindar, tidak mau melakukannya. Dan masuk di dalam kalimat al-lagwu di sini ucapan yang tidak ada faedahnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Orang yang sudah sempurna keimanannya, maka dia menjaga lisannya. Dia usahakan lisannya tidak mengucapkan kecuali yang baik. Kalau dia lihat itu adalah ucapan yang sia-sia, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah,
maka dia berusaha untuk menghindarinya. Dan masuk di dalam makna ini tentunya perkara yang dia adalah jelas-jelas kemaksiatan. Kalau perkara yang sia-sia, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, ditinggalkan oleh orang yang sempurna keimanannya, lalu bagaimana dengan sesuatu yang jelas-jelas itu adalah kemaksiatan? Tentunya dia lebih berpaling. Dia berusaha untuk menggunakan waktunya, menggunakan jasadnya dan juga fisiknya di dalam perkara yang jelas-jelas membawa keberuntungan, pahala bagi dirinya di akhirat. Tidak kita katakan bahwasanya perkara yang laghu tadi adalah sesuatu yang haram. Itu adalah sesuatu yang boleh. Tapi orang yang sempurna keimanannya, semakin kuat keyakinannya, semakin tinggi keimanannya, maka dia semakin berusaha untuk menjaga waktunya, berusaha untuk menjaga anggota badannya, sehingga tidak menggunakan waktu dan juga anggota badannya kecuali yang memang di situ ada pahala bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang melakukan zakah. Ada sebagian mufassirin, ahlu tafsir yang mereka menafsirkan bahwasanya zakah di sini adalah zakah al-mafruḍah, zakatul mal. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan az-zakah, maksudnya adalah orang-orang kaya yang memiliki kewajiban zakat, kemudian mereka menunaikan zakat tersebut. Selain khusyuk di dalam salatnya, mereka menjaga anggota badannya, menjaga waktunya dari perkara yang sia-sia. Maka yang ketiga di antara sifatnya adalah kalau mereka termasuk orang yang kaya, maka mereka menunaikan zakat, mengeluarkan hartanya atau sebagian hartanya diberikan kepada orang-orang yang berhak. Tahu bahasanya itu bukan lagi hartanya, karena itu adalah bagian untuk orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Mereka adalah 8 golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Menahannya merupakan kezaliman. Tidak mengeluarkan zakat tersebut merupakan dosa. Yang di sana ada ancaman yang berat bagi orang yang memiliki kewajiban zakat, sementara dia tidak mengeluarkan zakat tersebut karena bakhil, karena memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap dunia, sehingga dia pun berat untuk mengeluarkan zakat tersebut. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan zakah. Dan sebagian mufassirun ada yang mengartikan yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang membersihkan jiwanya. Karena az-zakatu dari kata zakka yuzakki artinya adalah membersihkan. Sehingga sebagian ahli tafsir ada yang mengartikan ayat ini bahwa orang-orang tersebut berusaha untuk membersihkan hatinya, membersihkan dirinya dari dosa dengan
memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, melakukan amalan-amalan yang bisa menjadi kafarah, penebus bagi dosa-dosanya. Dan dua makna ini adalah makna yang sahih. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah beliau mengatakan waqad yahtamilu ay yakuna kilal amrayni muradan. Mungkin saja kedua makna ini dimaksudkan oleh Allah SWT di dalam ayat ini. Yang jelas, orang yang sudah sempurna keimanannya, maka dia akan melakukan dua perkara ini. Kalau memang dia adalah orang yang kaya, dengan mudahnya dia mengeluarkan zakat. Dan dia merasa bergembira ketika dia mengeluarkan 2,5% dari hartanya. Dan merasa lapang dadanya dan sejuk hatinya ketika dia bisa mengeluarkan sebagian hartanya untuk Allah SWT. Dan tentunya orang yang sempurna keimanannya, dia merasa takut dengan dosa-dosanya, sehingga dia pun memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW di dalam sehari semalam bisa bertaubat dan juga beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Semakin tinggi keimanannya, maka dia akan semakin berusaha untuk membersihkan dirinya dari dosa dengan memperbanyak istighfar dan juga bertaubat kepada Allah. Kemudian sifat yang selanjutnya yang keberapa? Yang keempat. Allah SWT mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya, mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dijaga kemaluannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sadar bahwasanya di antara hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah ketika dia tidak bisa menjaga kemaluannya, selain tidak bisa menjaga lisannya. Maka orang yang beriman, yang kuat keimanannya, dia akan menjaga kemaluannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Allah kecualikan di sini illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau apa yang mereka miliki berupa budak. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kenapa tidak tercela? Karena itu adalah dua perkara yang dihalalkan bagi seorang laki-laki. Pertama adalah istrinya yang dinikahi secara halal, yang dinikahi dengan sah, dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua adalah budak wanita. Zaman dahulu banyak ketika masih dibuka negeri-negeri yang kafir dan dikuasai, kemudian wanita-wanita mereka akhirnya menjadi budak bagi pasukan kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang dihalalkan di dalam agama kita, dan budak-budak tersebut statusnya adalah harta bagi seseorang. Boleh dia berikan kepada orang lain, boleh dia jual kepada orang lain. Maka ini sesuatu yang dihalalkan. Bedanya kalau istri harus ada di sana akad dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 4. Adapun budak wanita maka tidak ada di sana akad dan jumlahnya bisa lebih dari 4. Ini dihalalkan di dalam agama Islam.
fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Maka barang siapa yang mencari selain itu, yaitu selain istri dan juga budak wanita, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan seorang wanita bukan istrinya dan dia bukan budaknya, maka ini telah melampaui batas, artinya dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan dan berarti dia tidak menjaga kemaluannya. Seorang muslim, maka dia adalah orang yang menjaga kemaluannya, orang yang beriman, yang kuat imannya, maka dia menjaga kemaluannya. Termasuk di antara menjaga kemaluan adalah menghindari segala sesuatu yang bisa mendekatkan dia sehingga terjerumus ke dalam perzinaan, yang ini adalah termasuk tidak menjaga kemaluan. Kalau dia tahu bahwasanya dia diperintah untuk menjaga kemaluannya, maka dia berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan dia sehingga tidak menjaga kemaluannya. Berzina ada di sana muqaddimah. Di sana ada sebab-sebab, wasilah-wasilah yang bisa mendekatkan seseorang kepada perzinaan. Sehingga Allah SWT mengatakan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Beda dengan ucapan kita wala taznu. Jangan kalian berzina dengan jangan kalian mendekati zina. Jangan kalian mendekati zina maksudnya adalah seluruh wasilah sebab yang bisa mendekatkan kita kepada perzinahan kita jauh. Contoh misalnya berkhalwah, berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Dan berduaan di sini bisa offline dan bisa juga online. Telepon-teleponan atau chatting-chattingan atau melalui media sosial apa saja tanpa ada di sana mahram, maka ini juga bisa dinamakan dengan khalwah. Jangan kita kira bahwasanya khalwah hanya offline saja. Dan kita lihat banyak kasus-kasus perzinaan, baik para pemuda maupun orang yang sudah menikah sekalipun, asalnya adalah dari bermudah-mudahan dalam khalwah ini. Kalau diurutkan, ternyata asalnya adalah dari percakapan di dalam chattingan atau di dalam media yang lain. Maka seorang yang beriman, yang sempurna keimanannya, dia jauh yang demikian. Takut kalau sampai perkara ini menjerumuskan dia di dalam perkara yang lebih besar, yaitu berzina, yang merupakan dosa besar. Di antara wasilahnya adalah melihat sesuatu yang tidak halal baginya. Entah itu sesuatu yang ada di depan matanya atau dia di media. Dua-duanya bisa menjadi awal yang buruk, menjadi fitnah bagi seseorang. Sehingga orang yang beriman, yang sempurna keimanannya, dia jaga matanya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan katakanlah kepada orang-orang yang beriman supaya mereka yaghuddu min absarihim
wa yahfadhu furujahum, supaya mereka menjaga pandangan-pandangan mereka dan juga menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan di zaman sekarang, sebagaimana yang kita tahu, fitnah ini semakin mudah diakses oleh manusia. Dan ini tentunya ujian yang besar bagi kaum laki-laki. Dan Nabi SAW telah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar, yang lebih berbahaya kepada laki-laki daripada wanita. Hati-hati, apalagi kita tinggal di sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah negara yang aurat wanita ini dengan mudah dilihat oleh manusia. Demikian pula menyentuh wanita yang bukan mahram, selain berkhalwah, memandang, menyentuh, ini juga merupakan wasilah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perzinaan. Maka sekali lagi, seorang yang beriman, yang kuat keimanannya, dia adalah orang yang menjaga kemaluannya kecuali dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Bukan hanya zina, termasuk di antaranya adalah liwat. Karena ini bukan termasuk yang dihalalkan. Yang Allah halalkan hanya dua saja, istri dan juga budak wanita. Selain itu diharamkan oleh Allah. Masuk di dalam yang diharamkan adalah istimna atau onani, baik untuk laki-laki maupun wanita. Atau istilah yang lain apa? Masturbasi, ya. Maka ini juga termasuk yang diharamkan, karena ini bukan termasuk di antara dua tadi. Yang dihalalkan hanya menikah, atau yang kedua adalah budak wanita. Selain keduanya maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang memiliki kemampuan, terutama para syabab, hendaklah dia mengikuti sabda Nabi SAW, "Ya ma'syarasy syababi, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena demikian lebih menjaga pandangannya dan juga lebih menjaga kemaluannya. Barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisyam, fa innahu lahu wija'un. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena yang demikian adalah perisai bagi dirinya. Ini maksud dengan berpuasa di sini adalah memperbanyak puasa. Kalau bisa puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Semakin banyak dia berpuasa, maka semakin membantu dia untuk menahan syahwatnya. Yang selanjutnya, di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang terhadap amanat-amanat mereka dan janji-janji mereka, mereka menjaga. Menjaga amanat sekaligus menjaga janji. Kalau dia diberi amanat berupa harta, atau dia diberi amanat berupa pekerjaan, tugas, atau dia diberi amanat untuk menjaga rahasia, maka dia sebagai seorang yang beriman menjaga amanat-amanat tersebut. Meskipun di dalam ruangan tidak ada seorang pun kecuali dia. Meskipun pimpinan tidak melihat apa yang dia lakukan.
tidak mengetahui kapan dia datang, tidak mengetahui kapan dia pergi, tidak mengetahui apa yang dia kerjakan di dalam kantor. Tapi karena di dalam dirinya ada iman, maka dia berusaha untuk melaksanakan amanah tersebut sebaik-baiknya. Dan kalau dia memiliki perjanjian, datang ke sini dengan perjanjian. Kamu kerja sekian dan kamu dapat sekian. Perjanjiannya selama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Maka seorang yang beriman apabila dia sudah berjanji, dia berusaha untuk menepati janji tersebut. Dan dia merasa menyadari bahwasanya adalah hubungan antara dia dengan Allah. Karena sesungguhnya yang namanya perjanjian akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Dan sifat orang yang munafik sebaliknya, apabila dia diberikan amanah mengkhianati. Dan apabila dia berjanji maka dia mengingkari. Ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Dalam sebuah riwayat wa idza ahada ghadar. Tanda orang munafik ada 3. Kalau dia berbicara dia berdusta, kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Dalam sebagian riwayat, kalau dia melakukan perjanjian maka dia mengingkari, membatalkan perjanjian tersebut. Maka orang yang memiliki keimanan semakin tinggi keimanannya, maka akan semakin dia menjaga amanat, semakin dia menjaga janjinya. Meskipun kepada anaknya sendiri. Kalau dia pernah berjanji, maka dia berusaha untuk menepati janjinya kepada anaknya, kepada pembantunya, kepada orang lain, meskipun dia adalah orang yang berada di bawah kita. Di antara sifat mereka yang selanjutnya adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka adalah orang-orang yang terhadap solat-solat mereka, yaitu solat 5 waktu, mereka berusaha untuk menjaganya. Dan menjaga solat 5 waktu diantaranya adalah menjaga waktunya. Bagaimana dikerjakan solat 5 waktu sebagaimana atau di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan semakin di awal dikerjakan solat 5 waktu tersebut semakin baik dan semakin afdal. Termasuk di antara menjaga solawat adalah menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya, menjaga syarat-syaratnya. Dan ini berbeda dengan sifat yang pertama tadi. Karena tadi disebutkan yang pertama adalah orang yang khusyuk di dalam solatnya. Sama-sama berkaitan dengan solat. Tapi sifat yang pertama, dia khusyuk di dalam solatnya. Adapun yang terakhir di sini adalah dia menjaga solatnya. Maknanya adalah menjaga waktunya, menjaga rukun-rukunnya, kewajibannya, syarat-syaratnya. Dan penyebutan solat di awal dan juga di akhir ini menunjukkan tentang keutamaan solat 5 waktu dan menunjukkan bahwasanya orang yang beriman, yang sempurna keimanannya, maka perhatiannya terhadap solat ini perhatian yang luar biasa. Sehingga marilah kita rasakan ketika datang adzan dan kita menuju ke masjid, maka kita akan melakukan sebuah ibadah yang agung, ibadah yang besar di sisi Allah SWT, dan dia adalah bagian
atau ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat di awal, dan di sini Allah Subhanahu wa taala ulangi tapi dari sisi yang lain. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humul warithun. Merekalah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang mereka akan mewarisi al-firdaus. Dan maksud mewarisi di sini adalah mereka akan dimasukkan oleh Allah SWT surga al-firdaus, merasakan kenikmatannya, tinggal di sana selamanya. Siapa mereka? Orang-orang yang memiliki sifat-sifat di atas. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya dalam keadaan kekal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, merekalah orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surga Al-Firdaus. Sehingga marilah masing-masing dari kita melihat kembali, membaca kembali satu persatu dari sifat-sifat tadi. Menghisap diri kita sebelum kita nanti dihisap. Dan kita berusaha untuk menghiasi diri kita masing-masing dengan sifat-sifat tersebut. Dan tentunya ini perlu latihan. Tentunya perlu bertahap. Kalau memang seseorang tidak bisa melakukan itu sekali jalan, maka di sana ada niat dia berusaha untuk satu persatu menempelkan sifat-sifat tersebut di dalam dirinya. Sampai akhirnya Allah SWT memudahkan dia untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memiliki sifat-sifat tersebut sehingga masuk ke dalam surga Al-Firdaus yang telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam ayat ini dan disebutkan oleh Nabi SAW, dan beliaulah yang memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah surga Al-Firdaus tersebut. Barakallahu fikum. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasanya mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan materi, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum, terima kasih waktunya di LR. Ya. Sifat yang kedua tadi yang menjauhi dari segala sesuatu yang sia-sia. Ya. Sesuatu yang sia-sia ini sama dengan perkara yang mubah atau gimana? Ya. Apa yang dimaksud dengan perkara yang laghun di sini? Perkara yang laghun yang artinya dalam bahasa kita adalah sia-sia, artinya tidak ada di sana faedah. Tidak ada di sana manfaat. Dan ada yang mengartikan bahwasanya masuk di antaranya adalah sesuatu yang mubah. Kalau menurut dia itu adalah sesuatu yang bisa memudarati akhiratnya, padahal dia bisa memanfaatkan waktu tersebut daripada melakukan sesuatu yang mubah, bisa dia gunakan untuk melakukan amal soleh. Maka dia pun karena keimanan yang ada di dalam hatinya atau di dalam dirinya yang sudah besar dan tinggi, maka dia berusaha untuk mencari yang lebih tinggi, yang lebih bermanfaat. Akhirnya dia pun berpaling. Jadi laghun di sini bisa perkara yang mubah, ditinggalkan oleh seseorang untuk mencari yang lebih afdal.
Mungkin dia gunakan untuk amal soleh yang jelas-jelas amal soleh, atau amalan mubah yang merupakan wasilah untuk memperbaiki amal solehnya. Contoh misalnya seseorang berolahraga. Kalau tujuannya adalah supaya dia sehat, tujuannya adalah supaya dia semangat dalam melakukan berbagai ibadah, terjaga badannya, terjaga kesehatannya. Kalau memang niatnya adalah seperti itu, semoga olahraga yang dia lakukan ini mendapatkan pahala. Dan ini bukan termasuk laghu yang dimaksud, karena dia melakukannya dengan niat yang baik, yaitu untuk mendukung ibadah dirinya. Jadi wallahu taala alam, bisa saja laghun di sini masuk di antaranya adalah perkara yang mubah yang memang tidak ada di sana manfaatnya secara agama. Dia tinggalkan dan dia ganti dengan sesuatu yang jelas-jelas bermanfaat untuk agamanya. Wallahu taala a'lam. Nah, Jadi yang mubah ini pun tergantung berbalik kepada niat kita, Ustaz. Bisa jadi yang mubah ini berpahala tergantung niat. nah, sesuatu yang mubah kalau memang niatnya adalah dia bisa mengolah niatnya, maka ini bisa menjadi amal soleh. Tapi sebaliknya, sesuatu yang merupakan ibadah, kalau niatnya salah, ini juga bisa tidak bernilai ibadah. Orang yang dia harusnya misalnya niatnya adalah berwudu, tapi ketika dia membasuhkan air di tangan, di wajah, di kaki, niatnya adalah hanya sekedar untuk mendinginkan badan, maka dia tidak memiliki nilai pahala. Nah, Allah taala a'lam. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu amalan-amalan yang kita hidup selama kita tidak melakukan Allah, kita sama-sama dalam surga. Fiikum barakallah. Tadi disebutkan tentang salat, zakat, menjaga kemaluan, menjaga amanah, menepati perjanjian. Sementara di sana ada hadis yang menunjukkan bahwasanya kita tidak masuk surga dengan amalan kita. Akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan antara ayat dan juga hadis. Karena yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak masuk ke dalam surga dengan amalan kita, maksudnya bukanlah surga ini pengganti dari amalan kita, atau bukanlah amalan kita sebagai pengganti dari surga. Karena kalau demikian maksudnya, amalan yang kita lakukan di dunia dari awal sampai akhir untuk mengganti satu nikmat yang Allah SWT berikan di dunia, ini tidak cukup. Nikmat mata saja. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita bisa melihat warna, cahaya, pemandangan-pemandangan yang indah.
apa yang kita lakukan berupa amal soleh di dunia tidak bisa mengganti kenikmatan yang satu ini. Lalu bagaimana dengan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat jantung yang sehat, nikmat anak, dan nikmat-nikmat yang lain? Bagaimana bisa mengganti seluruh kenikmatan-kenikmatan tersebut? Kalau kenikmatan dunia saja yang Allah SWT berikan kepada kita tidak bisa diganti dengan amal soleh yang kita lakukan, lalu bagaimana dengan kenikmatan di dalam surga yang jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia dan dia kekal selamanya? Maka amalan yang kita lakukan tidak bisa mengganti nikmat-nikmat tersebut. Dan ini yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwasanya kalian tidak masuk surga dengan amalan-amalan kalian. Amalan yang kita lakukan sangat sedikit. Berapa umur yang Allah SWT berikan kepada kita? Dan kalau kita hitung sehari dari 24 jam, berapa yang kita gunakan untuk sholat, yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Separuhnya sudah untuk kerja. 8 jam untuk tidur. Yang digunakan untuk sholat hanya mungkin 20 menit, 30 menit. Dari ibadah yang kita lakukan, apakah kita khusyuk di dalamnya? Karena besarnya pahala sesuai dengan kadar kekhusyukan dia dalam melakukan ibadah tersebut. Sudah sedikit secara kuantitas dan dia sangat sedikit dari sisi kualitasnya. Apakah yang demikian bisa kita andalkan menjadi ganti dari nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengandalkan amalan saja, maka itu tidak bisa menjadi ganti untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masuknya kita ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah. Allah SWT dialah yang melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Dengan kasih sayang tersebut, Allah SWT memasukkan kita ke dalam surganya. Bahkan Nabi SAW demikian pula keadaannya. Apalagi kita. Kalau Nabi saja yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, dan paling sempurna amal solehnya, tidak masuk surga dengan sebab atau dengan amalannya, tetapi dengan rahmat Allah, lalu bagaimana dengan kita? Jadi apa yang disebutkan berupa amal soleh tadi, itu adalah sebab saja, bukan sebagai pengganti. Sehingga para ulama menjelaskan di dalam firman Allah SWT, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itu adalah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Dengan apa yang kalian kerjakan maksudnya adalah dengan sebabnya. Jadi bukan amalan itu bukan surga sebagai ganti dari amalan kita, tetapi amalan sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin satu lagi. Amalan-amalan soleh tadi. Sebab masuk surga. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Nah, baik. Apakah setiap amal baik yang dilakukan seorang anak, maka secara otomatis orang tua akan mendapatkan pahala dari amal baik anak tersebut walaupun tidak diniatkan? Kalau memang
anak tersebut mengetahui kebenaran, mengamalkan amal soleh, dan di situ ada peran orang tua, maka tentunya orang tua mendapatkan bagian dari pahalanya. Anak tersebut misalnya hafal Al-Fatihah karena diajari oleh bapaknya, atau dia bisa membaca Al-Quran karena diajari oleh ibunya. Maka setiap kali dia membaca Al-Fatihah, orang tuanya mendapatkan pahala. Setiap satu huruf yang dia baca dari Al-Quran, orang tuanya juga mendapatkan pahala. Nabi SAW mengatakan, ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut, tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Sehingga orang tua yang saleh, yang dia mengetahui tentang keutamaan ini, tidak mau kalah dengan guru ngaji. Jangan sampai kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar tersebut luput dari dia. Diajari anaknya oleh guru ngaji, diajari Al-Fatihah, bisa membaca Al-Quran bukan dengan sebab orang tua, tetapi dengan sebab orang lain. Ini kalau kita perhatikan rugi. Sebisa mungkin anak kita bisa membaca Al-Quran dengan sebab kita, bisa membaca Al-Fatihah dengan sebab kita, karena dia akan membaca Al-Fatihah tersebut sepanjang hidupnya. Setiap kali dia membaca Al-Fatihah, maka kita mendapatkan pahalanya. Setiap kali dia membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahalanya. Termasuk sholat 5 waktu. Sebisa mungkin, meskipun kita bisa membayar guru ngaji, bisa. Tapi rugi kalau sampai anak kita bisa melakukan itu semuanya bukan dengan wasilah kita, tetapi lewat orang lain. Nah, di sana ada kebiasaan di dalam masyarakat di daerah tertentu di mana seorang anak mengundang alim ulama dan masyarakat ke rumah. Di sana anak tersebut meminta mereka untuk mendoakan orang tuanya. Apakah cara mendoakan seperti ini akan tersampaikan? Apakah cara tersebut termasuk sesuatu yang baru di dalam agama ini? Asalnya yang mendoakan orang tua adalah anaknya sendiri. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, apabila meninggal seorang anak Adam, terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah wawaladin salihin yad'u lahu, dan anak yang saleh yang mendoakan untuk dirinya. Karena anak ketika dia berdoa, maka dia berdoa dan dia memahami, menyadari tentang besarnya jasa yang dilakukan oleh orang tuanya untuk dirinya. Maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan doa dengan ampunan, doa dengan rahmat. Setiap kali dia mengingat orang tuanya, maka dia mendoakan. Asalnya demikian. Adapun orang lain, maka jarang di antara mereka yang ingat dengan orang tua kita sendiri.
masing-masing mereka sudah sibuk dengan kesibukannya. Jangankan orang tua orang lain, orang tuanya dia sendiri belum tentu dia ingat dan mendoakan orang tuanya. Sehingga ini semakin menguatkan masing-masing dari kita supaya memperbanyak mendoakan untuk orang tua kita. Kalau bukan kita, siapa yang akan mendoakan mereka? Manusia sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Adapun cara yang disebutkan dalam pertanyaan di atas, maka ini tidak pernah dilakukan oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in yang mereka adalah orang yang paling berbakti kepada orang tua mereka. Tidak ada di antara mereka yang melakukan cara seperti ini, mengundang seorang yang dianggap itu adalah alim, atau seorang ustadz, atau seorang pemuka, atau mengundang tetangga, kemudian diberikan jamuan, makanan, kemudian mulailah satu orang berdoa dan yang lain mengaminkan. Ini sebuah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat yang mereka adalah orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Lalu bagaimana seorang anak ingin memberikan manfaat kepada orang tuanya? Di antaranya adalah berdoa untuk kebaikan beliau dengan ampunan, dengan rahmat. Di antaranya adalah bersedekah atas nama orang tua atau berhaji dan diniatkan pahalanya untuk orang tua, melakukan umrah dan niatkan pahalanya untuk orang tua. Maka ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin ada satu lagi. Ya. Setelah kita sholat, ketika kita sholat, apakah urusan-urusan yang lain kita lupakan? Apalagi apa? Ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya seorang untuk mencapai kepada kekhusyukan, dan ini adalah tingkatan yang tinggi di dalam sholat, maka dia berusaha untuk menjadikan apa yang ada di sekitarnya ini mendukung dia untuk mencapai kekhusyukan tersebut. Kalau memang bisa dan tidak ada di sana mudarat, mematikan alat-alat tersebut. Kalau kita punya HP, maka dijadikan silent. Kalau di sana ada alat komunikasi, maka kita berusaha untuk mematikannya sementara ketika kita dalam keadaan sholat. Maka hendaklah kita lakukan yang demikian untuk mencapai kekhusyukan yang sempurna di dalam sholat. Tapi kalau misalnya itu adalah sesuatu yang daruri, harus dalam keadaan on, tidak boleh dalam keadaan off, dan tidak ada di sana cara yang lain, tidak ada yang bisa menggantikan, maka tidak masalah seseorang membiarkan dia dalam keadaan on dan fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahu taala a'lam. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.